Okay, firstly, we will discuss a brief profile of one of the countries that has beautiful views. Yes, who is not familiar with Switzerland, or better known as Swiss? Switzerland, officially the Swiss Confederation, is a federal state of 26 cantons in Central Europe, bordered by Germany to the north, France to the west, Italy to the south, Liechtenstein and Austria to the east. A country most of which consists of the Alps. Switzerland, also known as a neutral country because it does not join any state organization, but still has strong international cooperation. Oke, saat ini kita membahas profil singkat tentang salah satu negara yang punya pemandangan indah. Ya, siapa yang tidak kenal dengan negara Switzerland atau lebih dikenal dengan nama Swiss? Negara Swiss secara resmi bernama Konfederasi Swiss. Adalah negara federal berisi 26 kanton di Eropa Tengah yang berbatasan dengan Jerman di utara, Prancis di barat, Italia di selatan, Liechtenstein dan Austria di timur. Dan Swiss adalah negara yang sebagian besar wilayahnya terdiri dari pegunungan Alpen. Selain itu, Swiss juga dikenal sebagai negara yang netral karena tidak pernah bergabung dalam organisasi kenegaraan apapun. Namun, negara Swiss tetap memiliki kerjasama internasional yang kuat. According to CNBC Indonesia, Switzerland is one of the developed countries in Europe which is famous for all its advantage, namely the clean, safe, and most beautiful country in the world. Furthermore, in this learning video, we will dig into some common aspect of everyday life in Switzerland. Menurut CNBC Indonesia, Swiss adalah salah satu negara maju di Eropa yang terkenal dengan segala keunggulannya, yaitu negara yang paling bersih, negara yang paling aman, serta negara yang paling indah di dunia. Selanjutnya, dalam video pembelajaran kali ini, kami akan mengulik beberapa aspek umum dari keseharian kehidupan yang berada di negara Swiss. Switzerland has a highly respected education system that is known for its quality and innovation. The educational value in Switzerland is based on a strong focus on academic excellence, research and innovation, as well as a commitment to providing students with a well-rounded education that emphasizes critical thinking, creativity, and problem-solving skills. Negara Swiss memiliki sistem pendidikan yang sangat dihormati yang dikenal karena kualitas dan inovasinya. Nilai pendidikan di Swiss didasarkan pada fokus yang kuat pada keunggulan akademik, penelitian, dan inovasi, serta komitmen untuk menyediakan siswa dengan pendidikan menyeluruh yang menekankan pemikiran kritis, kreativitas, dan keterampilan memecahkan masalah. Swiss juga menawarkan berbagai peluang pendidikan mulai dari pelatihan magang hingga university dan lembaga penelitian yang diakui secara internasional. Sistem pendidikan negara terdesentralisasi dengan masing-masing kanton atau bisa dikatakan dengan negara bagian itu bertanggung jawab atas kebijakan dan kurikulum pendidikannya sendiri. The Swiss educational system places a strong emphasis on language learning, with students typically learning at least two of the country's official language, German, French, and Italian, as well as English. This language proficiency is highly valued in Switzerland's multilingual and multicultural society, as well as in a business and research sectors. Overall, the educational value in Switzerland is based on a commitment to academic excellence, innovation, and a well-rounded education that prepares students for success in a rapidly changing global economy. Sistem pendidikan Swiss menempatkan penekanan kuat pada pembelajaran bahasa, dengan siswa biasanya belajar setidaknya 2 bahasa resmi negara,
yaitu Jerman, Prancis, dan Italia, serta bahasa Inggris. Kemahiran bahasa ini sangat dihargai dalam masyarakat multibahasa dan multikultural di negara Swiss, serta di sektor bisnis dan penelitiannya. Jadi secara keseluruhan nilai pendidikan di Swiss didasarkan pada komitmen terhadap keunggulan akademik, inovasi, dan pendidikan menyeluruh yang mempersiapkan siswa untuk sukses dalam ekonomi global yang dapat berubah dengan cepat. Women in Switzerland. Switzerland was a country with the highest number of highly educated women compared to their men. Swiss itu merupakan negara dengan jumlah wanita berpendidikan tertinggi dibandingkan dengan pria yang ada di sana. Switzerland ranks fifth at the bottom, together with the countries of Ireland, Japan, Turkey, and South Korea. Swiss menempati urutan kelima di bawah bersama dengan negara-negara Irlandia, Jepang, Turki, dan Korea Selatan. Officially, women's voting right only came into force on March 16, 1971. Switzerland was one of the last European countries to give voting rights to women, although this country was one of the first to hold a plebiscite. Nah, secara resmi hak perempuan baru mulai berlaku pada tanggal 16 Maret 1971. Swiss merupakan salah satu negara Eropa terakhir yang memberikan hak suara kepada perempuan. Meskipun negara ini adalah salah satu negara yang pertama kali mengadakan plebiscit untuk warga negara laki-laki. The main reason for the delay in the granting of women's voting right in Switzerland is the unique Swiss political system. Nah, alasan utamanya itu adalah karena sistem politik di Swiss itu merupakan sistem politik yang unik, because change to the content of the Swiss constitution must be agreed upon by the Swiss people along with the cantons. Nah, perubahan pada isi konstitusi Swiss tersebut harus disepakati oleh rakyat Swiss bersama dengan kanton-kantonnya. For voting right at various levels to be introduced, it needs a majority of votes from men who meet the age limit requirement. Nah, agar hak suara di sana itu dapat dijalankan di berbagai tingkatan, maka itu dapat dikenalkan dibutuhkan mayoritas suara laki-laki yang memenuhi persyaratan batas usia. Nah, yang dimaksud plebiscit di sini adalah pemungutan suara di suatu daerah atau negara yang dilakukan untuk mengetahui status dari daerah atau negara tersebut. Okay, next we will discuss about personal values in Switzerland. And here we will share some points of personal values. There are 6 points of them. Firstly is freedom in making choice. Number 2 is the best political system. Number 3 is health, security, and stability. Number 4 is great work-life, happiness, and balance. Number 5 is most neutral countries. And number 6 is respect. Selanjutnya di sini kita akan membahas tentang nilai-nilai kepribadian masyarakat yang berada di negara Swiss. Dan di sini kita membagi menjadi 6 poin, yaitu yang pertama, kebebasan dalam menentukan pilihan. Kenapa dikatakan seperti itu? Karena di negara Swiss adalah negara yang membebaskan warganya untuk menentang hukum apapun. Masyarakat di Swiss bisa menggugat peraturan-peraturan yang dibuat oleh parlemen jika mereka tidak setuju. Dengan syarat, mereka harus mengumpulkan tanda tangan petisi sebanyak 50.000 dalam waktu 100 hari. Dan yang kedua yaitu sistem politik terbaik. Kenapa di Swiss dikatakan mempunyai sistem politik terbaik? Karena didasarkan pada kepala negara kolektif, yaitu mereka di sana itu tidak memiliki presiden tunggal, tetapi memiliki pemerintahan 7 menteri dan 4 partai yang paling terkemuka di Swiss.
Yang ketiga, di sini ada kesehatan, keamanan, dan stabilitas. Terlepas dari keluhan tentang biaya asuransi, Swiss masih memiliki salah satu sistem perawatan kesehatan universal yang paling mudah untuk diakses di dunia. Di Swiss, pasien mendapat manfaat langsung dari semua tingkat perawatan tanpa rujukan, bahkan hampir tidak ada waktu tunggu. Yang keempat, kebahagiaan dan keseimbangan kehidupan kerja yang luar biasa. Yang kelima, Swiss disebut sebagai negara paling netral. Kenapa? Karena meskipun di Swiss dikelilingi oleh Perancis, Jerman, Austria, dan Italia, tetapi di negara ini paling aman jika terjadi perang. Karena Swiss bukan anggota Uni Eropa. Yang keenam yaitu respect atau hormat. Orang-orang di Swiss menghormati aturan dan ketertiban sosial, namun mereka juga memiliki pola pikir luar biasa dalam menawarkan kebebasan pribadi. Oke, next is family's value in Switzerland atau nilai-nilai keluarga di Swiss. Ada beberapa nilai yang terdapat di dalam keluarga di Swiss. Yang pertama adalah child discipline has a high value. Nah, disiplin anak itu memiliki nilai yang tinggi. Jadi, anak-anak di Swiss itu mereka itu dari kecil sudah diajarkan untuk kedisiplinan. And then the next is respect the law and what is acceptable in society as well. Or law environment is highly valued, fit or be oppressed. Jadi di sana itu sangat menghormati hukum dan apa yang dapat diterima di masyarakat. Jadi hukum di sana itu tidak diremehkan. Jadi hukum di sana itu sangat diterima baik oleh masyarakat. And then the next is proper ethics are essential. Etika yang tepat sangat penting. Jadi itu di sana itu orang-orangnya itu good attitude gitu ya. Karena kan yang diutamakan itu etikanya. The next is information in the family remains in the family. Informasi dalam keluarga tetap ada di dalam keluarga tersebut. Jadi maksudnya kalau di sana ada informasi yang itu hanya berhubungan dengan keluarga, yaitu hanya disampaikan di keluarganya saja, tidak meluas ke orang lain. Begitu. And then the next is everyone help with tasks and contributes. Semua orang membantu tugas dan berkontribusi. Jadi semua orang di dalam keluarga itu sangat saling membantu, gotong royong gitu. Misalnya ketika mereka sedang melakukan bersih-bersih rumah atau semacamnya, semua orang di dalam keluarga itu melakukan itu semua. Tidak ada yang diam, hanya berdiam diri saja, tapi semua anggota keluarga itu harus melakukannya. And then the next is money must be managed with great care and detail. Nah, itu berkesinambungan dengan excess is not good, especially for food, material, goods, or etc. Nah, uang itu harus dikelola dengan sangat hati-hati dan detail. Nah, itu berhubungan dengan kelebihan itu tidak baik. Ya, karena kan uangnya itu ditata dengan detail, pengeluarannya untuk apa aja, pemasukannya berapa. Makanya di sana itu tidak ada kelebihan, berlebih-lebihan. And then the next is the family does not spend much time with other family. It relates to strong sense of privacy and personal space. Jadi keluarga di Swiss itu tidak menghabiskan banyak waktu dengan keluarga lain. Jadi itu mereka itu bertemu keluarga lain itu hanya seperlunya saja. Dan itu berhubungan dengan rasa privasi dan ruang pribadi yang kuat. Jadi mereka itu memiliki rasa privasi dan ruang pribadi itu yang sangat kuat. Nah, meskipun mereka itu termasuk orang-orang yang tidak banyak menghabiskan waktu dengan orang lain, tapi mereka itu termasuk orang-orang yang ramah. Orang-orang Swiss itu termasuk orang-orang yang ramah. And then the next is emphasis on quality over quantity. Nah, jadi di Swiss itu yang lebih ditekankan itu kualitasnya, bukan kuantitasnya. And then strong adherence to tradition. Nah, di Swiss itu tetap menjunjung tinggi terhadap tradisi yang ada. In this chapter, in family values in Switzerland, also explain about punctuality and cleanliness. Nah, di sana juga dijelaskan tentang ketepatan waktu dan juga kebersihan. Nah, berarti orang-orang di Swiss itu termasuk orang yang tepat waktu dan orang-orang yang menjaga kebersihan. Jadi, keluarga di Swiss itu termasuk dalam kategori keluarga yang sangat menghargai hukum, keluarga yang sangat beretika,
keluarga yang menjunjung tinggi nilai tradisi, dan juga keluarga yang menjunjung tinggi nilai privasi. Switzerland is a country with a diverse population, and everyday manner may vary depending on the region. First, greetings. Swiss people generally greet each other with a handshake and regardless of gender. Yang pertama ada salam. Orang Swiss pada umumnya saling menyapa dengan jabatan tangan tanpa memandang jenis kelamin. Second, punctuality. Swiss people place a high value of punctuality. Yang kedua ada ketepatan waktu. Orang Swiss sangat menghargai ketepatan waktu, jadi penting untuk datang tepat waktu untuk janji temu. The third is respect for personal space. Yang ketiga itu menghormati ruang pribadi. Orang Swiss cenderung menghargai ruang pribadi, jadi penting untuk menjaga jarak yang sesuai. Typing. Typing is not mandatory in Switzerland. Memberi tip. Memberi tip tidak wajib di Swiss karena biaya pelayanan biasanya termasuk dalam tagihan. The last, recycling. Switzerland has strict recycling regulation. Terakhir adalah daur ulang. Di daerah Swiss memiliki peraturan daur ulang yang sangat ketat.